Kembali kita akan berdiskusi bersama mengenai topik besar kita, yaitu tentang khotbah penginjilan. Dan tiba saatnya pada sesi kita kali ini, di dalam video kita kali ini, kita akan membahas tentang materi dan struktur khotbah penginjilan. Apa yang kita akan bahas di dalam materi dan khotbah penginjilan tersebut. Sebelum kita melihat materi struktur khotbah penginjilan, ada baiknya kita melihat terlebih dahulu ada 4 hal yang harus kita persiapkan sebelum kita melangkah, membuat, menyusun, mengembangkan daripada khotbah penginjilan tersebut. Yang pertama tentu kita harus memahami audiens yang kita layani. Apakah audiens yang kita layani itu umum atau khusus? Dia orang yang belum percaya kepada Tuhan, ataukah mereka ada di dalam proses pengembangan iman, kedewasaan di dalam iman. Oleh sebab itu, kita harus mengenali siapa pendengar kita, mengetahui latar belakangnya, kebutuhannya, pertanyaan-pertanyaan, dan keprihatinan yang ada di dalam dirinya. Sehingga kita dapat merancang khotbah tersebut melayani mereka dengan relevan. Dan tentu membawa sebuah makna bagi mereka. Tentu hal ini yang kita harus pahami adalah nilai-nilai, tantangan-tantangan yang mereka hadapi, kemudian struktur sosialnya bagaimana, sehingga ini pun akan mempengaruhi dalam proses ilustrasi atau mendaratkan pesan Alkitab itu di dalam kehidupan mereka yang lebih bersifat praktikal atau lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh sebab itu, kenali audiens Anda. Dan yang kedua adalah coba kita mulai memfokuskan berita kita semua kepada Injil. Nah, tentunya ada di dalam proses keselamatan yang melalui Yesus Kristus. Khotbah penginjilan seharusnya memusatkan perhatian kita kepada pesan Injil, yaitu kabar baik yang membawa mereka lebih dekat, lebih mengenal, lebih bertumbuh di dalam pengenalan akan pribadi Yesus Kristus. Jangan terlalu kita mengalih perhatian kita kepada hal-hal yang lain. Sebagai contoh dalam hal memberi, sebagai contoh di dalam hal persembahan, dalam contoh lagi di dalam hal-hal menjangkau orang. Jangan terlebih dahulu kita melampaui ke sana, kecuali bagi audiens yang secara khusus kita sudah mengenalnya dan kita membawa khotbah penginjilan tersebut berfokus kepada pemberitaan Injil supaya mereka bisa pergi memberitakan kabar sukacita itu kepada orang lain. Itu lain. Tetapi fokuslah kepada keselamatan, karya, ajaran, perbuatan yang telah dilakukan, yang telah dikerjakan oleh Kristus Yesus. Dan yang ketiga, struktur khotbah yang akan kita bahas. Susunlah khotbah itu sejelas mungkin seperti ada bagian pengantar, isi, dan penutup. Jangan membuat struktur khotbah di mana kita pun masih merasa ragu untuk mengkhotbahkannya. Ayat-ayat di dalam Alkitab, cerita-cerita yang mendukung pesan, nah itu perlu kita mendapatkan sebuah perhatian yang khusus. Struktur khotbah secara khusus pernah kita bahas di dalam session-session kita yang lalu. Tetapi kita akan membahasnya di dalam
konteks khotbah penginjilan. Video kita yang lampau sudah membahas materinya, yaitu ada 4 hal yang perlu kita persiapkan. Allah itu baik, manusia itu baik, manusia jatuh di dalam dosa, penebusan, dan kedewasaan. Keempat hal ini yang harusnya kita persiapkan. Nah, bagian yang paling penting juga yaitu kita harus memandang relevansinya, ke penerapannya bagi orang yang sedang kita khotbahkan. Bila aplikasi yang praktis, yang dimana aplikasi tersebut ada di dalam kehidupan para pendengar masa kini. Bantu mereka untuk memahami bagaimana kebenaran itu sangat relevan di dalam kehidupan mereka. Hal-hal yang praktis, hal-hal yang mereka sering jumpai, hal-hal yang mereka sering kerjakan, hal-hal yang biasa mereka lakukan di dalam kehidupan mereka, beri makna itu, dan supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka sedang lakukan adalah begitu juga hatinya Allah kepada mereka. Karya, di dalam karya penebusan. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan, dengan kita melihat audiens, fokus di dalam pemberitaan atau bahannya, strukturnya, dan aplikasinya, maka keempat hal tersebut bisa kita ikat di dalam sebuah struktur khotbah penginjilan. Nah, di dalam kita mengumpulkan bahan, ada 2 yang harus kita lakukan. Yang pertama bersifat induktif atau deduktif. Tentu apa itu induktif dan apa itu deduktif sudah saya pernah jelaskan supaya waktu kita tidak terlalu lama membahasnya, yaitu di dalam pokok besar struktur khotbah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hamba-hamba Tuhan bisa melihatnya dan menyaksikannya dan mempelajarinya. Tetapi di dalam materi pokok pembahasan kita, saya ingin lebih lagi memfokuskan bahwa ada 3 hal materi yang terkandung di dalam Alkitab. Yang pertama adalah teks, itu ada bagian-bagian teks yang berkonsentrasi pada karya keselamatan. Tanpa kita melakukan penafsiran, tanpa kita melakukan penggalian yang lebih dalam, maka kita sudah menemukan bahwa bagian itu sudah membahas mengenai karya keselamatan. Misalnya saja di dalam Yohanes 20 ayat 31, Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai yang ke-17. Semua di sana dibicarakan tentang hal keselamatan. Jadi kita tidak perlu lagi memikirkan atau mencari pesan teksnya, amanat teksnya, kalimat preposisinya yang membutuhkan waktu yang lebih lama, tetapi memang bagian itu sudah berbicara mengenai bagian keselamatan. Sangat mudah. Sudah sangat implisit terkandung di dalam teks yang ada. Tertulis dengan jelas. Oleh sebab itu kita tidak lagi perlu memikirkannya. Tetapi pada bagian yang lain ada teks-teks lain itu saling terkait dengan berita keselamatan. Sebagai contoh di dalam kitab Perjanjian Lama, tentu sangat kita perlu berhati-hati menafsirkannya di dalam hal tersebut. Tetapi banyak bagian di dalam kitab Perjanjian Lama yang memiliki kaitan dengan kitab Perjanjian Baru. Ini yang perlu kita kaitkan.
Sehingga di dalam proses jemaat dapat mengkaitkannya dengan kehidupan masa kini dengan pribadi Kristus, karena ada sebuah kaitan yang terkandung. Ciri daripada keterkaitan itu di dalam berita nubuatan keselamatan. Jadi harus, kalau kita menggunakan bagian ini, ya kita harus benar-benar mengkaitkan atau memperhatikannya. Nah, bagian yang ketiga, dia tidak terkandung di dalam teks tersebut, tidak ada kaitannya, tetapi berita itu bisa kita kaitkan atau terikatkan dengan berita keselamatan. Sebagai contoh, misalnya di dalam hubungan relasi. Di dalam sebuah hubungan relasi antara suami dan istri, di mana ada konflik yang ada, tetapi mereka saling mengasihi. Mereka saling terikat di dalam sebuah janji. Demikian dengan berita keselamatan. Meskipun manusia dan Allah sering terjadi konflik-konflik, tetapi Allah tetap memegang janji kesetiaannya terhadap berita keselamatan. Berita pengampunan, berita kekudusan, berita bagaimana kita memberi, semua difokuskan, dikaitkan kepada berita keselamatan. Tentu yang tipe seperti ini tentu tipenya tipe induktif. Dan itu sangat juga bisa membantu di dalam kita mengkhotbahkan berita penginjilan tersebut. Nah, ada langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan. Teman-teman, ini materi yang tadi saya bicarakan. Ada sesuatu, ada berita yang bersifatnya terikat, berita keselamatan itu sifatnya terikat, terhubung, dan dikaitkan. Nah, ini ciri-cirinya, dan ini bagaimana hubungannya dengan berita keselamatan, dan juga ada kaitannya dengan bagaimana mengkaitkan hubungan, relasi, korban kekudusan, dan itu semua dikaitkan dengan berita keselamatan. Nah, ini langkah praktisnya yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mulailah dengan sebuah kalimat teks yang berasal dari teks, amanat teks, kalimat preposisi, atau pesan teks. Dari mana Anda mengambilnya, baik itu yang dikaitkan, yang terikat, atau memang benar-benar tertulis, terserah. Tetapi intinya adalah kita harus menghasilkan sebuah kalimat preposisi yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, tentu ada tujuan. Tujuan dari berita khotbah penginjilan yaitu berita tentang keselamatan. Kalau dia berbicara mengenai kepada kelompok yang umum, tentu berita keselamatan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi secara khusus, kalau dia bicara mengenai khusus, mari kita bicara soal pendewasaan rohani di dalam berita penginjilan itu. Jadi tujuannya sudah beda. Kalau tujuannya beda, kita harus paut dan paham tentang siapa audiens kita, bahasa yang akan kita gunakan, metode, struktur apa yang akan kita berikan. Nah, itu semua mengacu kepada tujuan. Yang ketiga, tema. Tema adalah pesan khotbahnya. Apa yang akan kita bawa? Kalau kita sudah tahu tujuannya, tentu temanya kemana, gitu. Pesan khotbahnya apa untuk mereka? Apakah mereka harus menerima Tuhan Yesus dan dibaptis hari itu juga? Ataukah dia harus
pergi ke gereja harus dilayani terlebih dahulu. Nah, itu dalam hal-hal yang bersifat di lapangan tentunya kita bisa melihatnya. Tetapi tentukan temanya. Tema akan sangat membawa kita kepada arah tujuan khotbah yang akan kita sampaikan. Beda dengan kalimat preposisi. Kalau kalimat preposisi adalah amanat teksnya, pesan teksnya, tujuan kepada siapa yang kita akan bicara, kemudian temanya, dan apa yang menjadi dorongan Anda berbicara tersebut, kebutuhannya apa. Tentu kembali lagi kita memahami audiens yang ada, apakah audiens itu umum atau khusus. Kita tahu dulu kebutuhannya, supaya kita bisa menentukan orientasinya, pengembangannya, di mana. Secara praktis, kelima hal ini bisa kita terapkan secara praktis. Kita tahu di dalam video-video kita yang lampau, kita sudah berbicara mengenai ayat-ayat yang terdapat di dalamnya. Itu kita ambil, kemudian kita tentukan tujuannya apa, kemudian kita arahkan kepada tujuan khotbahnya, apa yang menjadi dorongan Anda untuk berbicara seperti itu, kembangan sebuah topik. Nah, secara praktisnya akan kita bentuk di dalam struktur khotbah kita. Nah, sekiranya ini dapat menolong atau membuka pemikiran kita terlebih dahulu bahwa dalam pengumpulan bahan yang ada, kita memilih yang mana. Apakah itu bersifat tertulis, yang benar-benar tertulis? Apakah kita harus mengkaitkannya? Ataukah kita harus menghubungkannya terhubung? Itu dulu ya kita akan pelajari di dalam session kita kali ini. Dan tentu hal itu yang menjadi langkah awal ke depannya kita akan membuat sebuah struktur. Kalau ada pertanyaan mengenai bagian ini, silakan teman-teman tulis di dalam kolom komentar. Dan dengan senang hati saya akan mencoba memberi jawaban dan memberi pengertian dan memberi arahan kemana sebetulnya khotbah penginjilan itu harus dibangun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di dalam ladang pelayanan dan terus kobarkan semangat penginjilan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga nama Kristus ditinggikan dan dimuliakan semata-mata. Tuhan Yesus memberkati kita.